Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang lagi dengan Akbar. saya Akbar Zainuddin di channel Masya YouTube Allah. Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya pengen nulis buku 100 tokoh alumni Gontor. Nah, ini saya bagi per periode. Abu Tabarakallah. Sitin 60-70. Abu Samanin angkatan 80. Dan Forum Jilut Tisinat ini adalah angkatan 90-an. Yang Masya 2000 Allah. biar nulis sendiri dulu lah mereka. Mubarik, Dan mubarik kali insya ini Allah. saya ketemu salah satu tokoh Jilutis Inat, Abang Imron Wahid, Aka Imron Subhi, Aka Imron Ihsani. Ah, kita tanyain deh yang bener apa ya. Pengusaha travel haji dan umroh dan pembimbing haji dan umroh bersertifikat negara. Wah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Kebal Akbar hal. ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini tambah Bikhair, sehat. bikhair. Syukron jazilan kemarin titipan air zam-zamnya. Wa'alaikum. Masya Allah, antum. Ayakumullah sehat, wa'afiat, bermanfaat untuk Ah, umat Bang. amin, 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 amin. Waduh, antum susah payah. Ngisi air zam-zam, tawaf. Bawain, yo Allah. Barakallah, benar-benar. Insya Allah. Syifaan, syifaan lana walakum. Amin, 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 amin. Bang Imran, Siap. nama antum. Imron Subhi, Imron Wahid, Imron Nisani. Hazak kaifa. Wah, ini sesuai dengan mikot zaman dan mikot makani. Mentang-mentang Imron pembimbing Subhi, haji bersertifikat ini. aduh, Bang, Ya, kalau Imron Subhi itu nama lahir dong. Jadi Walid tu fis sobah, dilahirkan di Imran pagi hari, Subhi. Oke. ya. Tentunya dan ini nama yang dikenal di Ma'had khususnya saat mendaftarkan di KMI sejak tahun 90 sampai 94 sampai selesai di ISID yang saat ini kita kenal dengan UNIDA, Bang. Alhamdulillah. Oke. Nama KTP Kalau juga. Imran di KTP Imran saja, Bang. Makanya enak banget, Bang. Oh, Menyesuaikan dengan keadaan. nama KTP Imron. Di Gontor, Iya, Isit Imron Subhi. Oke. Ya. betul. Terus. Kalau Imran Wahid itu mikot zamani itu, Bang. Berdasarkan ketentuan imigrasi harus memiliki dua nama, maka Oke. waktu itu masih boleh Imron Wahid nama orang tua. Nah, Oh. sekarang berkelanjutan dengan aturan baru, maka harus lengkap, Bang. Disebutlah Imron Subhi Wahid gitu, Bang. Oh, jadi yang sekarang tiga kata Tiga itu nama berarti ya sempat Imron, terjadi. Imron, Wahid, Subhi gitu. Di paspor. Imron Subhi Wahid. Di paspor Imron Subhi Wahid. Imron, Subhi, Wahid. Oh, tiga kata itu ya. Iya, betul. Oh, Tiga suku kata, Bang. Ya kata. begitulah, Bang. Supaya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu, Bang. Fleksibel. Ihsani. Nah, Ihsani adalah ini tujuan akhirat nih, Bang. Ini mikot Oh, makani nih, Bang. oh Imron maka Jadi Imron. saat ini betul, saat ini Al Fakir berjuang di sebuah yayasan. Yayasan ini Darul Muhsinin Ihsani. Oh, Brandingnya Ihsani oke. Center. Ihsani Center. Sudah hampir 5 tahun bergerak di bidang sosial dakwah. Mohon doa antum, semoga ke depan Allah ijabah rintisan pesantren Ihsani terwujud di Tulung Agung. Amin. Amin. Barakallah. Di Tulungagung ya. Insya Allah. Antum lahir di sana berarti. Ana lahirnya di Bojonegoro, Bang. Ini anak rantau, Bang, kemana-mana, Bang.
Tulungagung. Jadi lahir lahir di Bojonegoro Bang. Oh, Tulungagung ini daerah istri Bang. oh, ada istri ya di sana ya. Oke. Betul. Konsul mana dulu? Di Dibesarkan dibesarkan di Bali. Maka Gon- waktu ke Gontor, konsulatnya konsulat Bali Nusa Tenggara Bang. Luar biasa antum ini. Indonesia banget Aduh, itu. anak rantau Bang. SD di Bali. SD di Bali, di Kelungkung sampai SMP. SMP Setelah juga. SMP udah juga di Bali. Ada alhamdulillah sekolah muslim di Kabupaten Kelungkung. Oh Muslim ya, Sekarang sekolah Muslim ya, namanya nggak sekolah umum ya. ada SD-nya juga di Madrasah Ibtidaiyah, Bang. Oh, oke. Habis itu ke Gontor. Tahu Gontor dari mana waktu itu? Nah, ke Gontor. Ke Gontor sempat motivasi awal terinspirasi dari kakak. Oh kakak. Pertama, kakak. Namanya Ali Ridho. Oh, alumni Gontor juga. Beliau alumni Gontor juga. Sama, di angkatan 94, Bang. Oh sama ya, 94 ya. Betul. Jadi saat beliau masuk ke Arisalah, eh, lalu dapat kesempatan ujian masuk selanjutnya, masuk ke Gontor, belum ada eksalasi untuk menempuh Kelas 2. tingkatan kelas 3 intensif, Bang, eksperimen. Oh, oke. Nah, pas Ana masuk tahun 90-91, Masuk 90 ya. saat itu antum Kismul Iklam. Iya, betul. Nah, itu Ana masuk uh, di Gontor, kemudian 91-nya masuk jalur 3 intensif langsung, Bang. Diterima alhamdulillah. Sehingga Oh, saat 94 dengan kakak kandung alumnya bareng-bareng. kelas 1 terus kelas 3. Oh, langsung kelas 3. Langsung, langsung ikut akselerasi di tahun yang sama langsung kelas 3 intensif. Dari Oh, 25 peserta pondok alumni yang lulus hanya 9, Bang. ngabar. Alhamdulillah, Bang. Anak hari salah, Bang. Hari salah 1 tahun. Hari salah. Terus ke Gontor Tahun. kelas 3 langsung. Berarti Langsung 3 eksperimen. 3 Dulu kita eksperimen. eksperimen ya banyak nyebutnya. Namanya Betul. eksperimen. Eksperimen. Sekarang intensif. Intensif. Anak baru berarti kelas 3. Betul. Di RCKB, Bang. Kibar ya. RCKB. Riayah. Dekat Riayah sama KMI ya, Bang. Hmm. Kelas 5. Kelas 6 pengurus apa antum di Gontor sih? Kelas 5 Muhari Ulugoh di Saudi 1 lantai 3. Jadi anak lama langsung jadi pengurus, Bang. Iya, tahun pertama langsung pengurus ya. Ya Hanu, Bang. Oh gitu ya. Anak terus langsung jadi pengurus. Habis itu kelas 6 lulus. Kelas 6-nya alhamdulillah, Bang. Takdir Nah, dapat jadi anggota UPPM juga, Bang. pengurus bidang apa? Anak bagian dapur, Bang. Makanya sehat. Masya Allah, sesuai lah sama badan antum ya. Kalau orang nyebutnya apa, Bang? Pak E. Ah, bagian dapur tuh ngatur apa aja sih? Satu membagi menu, schedule menu itu kita bagi, Oh, kemudian schedule ya? formulasinya dilakukan ke setiap staf dapur bertanggung jawab untuk urusan pembelian bahan dapur ke Ponorogo, kemudian lauknya guru-guru senior, kemudian mengatur jam waktu makan santri, termasuk juga eh, kedisiplinan santri dalam memiliki piring, Bang. Itu penting, Bang. Jadi wajib membawa piring dari rayon, Bang. Kalau ketahuan minjem itu kena hukuman di tempat, Bang. Oh, nggak boleh minjem ya?
nggak boleh minjem bang waktu zaman kita itu bang. Belanja itu gimana, Bang Imron? Belanja itu teman-teman sudah punya langganan dari masa eh, Kudama ataupun Sebelumnya pengurus yang udah ada lama ya? ke Pasar Legi itu bang, Ponorogo, Oh, Pasar Legi. Pasar Legi, Oh, jadi bahan-bahan belinya di sana Pasar semua. Legi Ponorogo. Betul, bahan-bahan Lombok, kemudian yang dasar sekali ya, bawang merah, bawang putih. Nah, kalau yang setiap Jumat Barokah itu datang langsung, Bang, seperti konsumsi daging, kemudian Lele. itu sudah punya langganan tetap Oh, datang itu. lele, Datang ke ingat pondok itu. ya itu sudah langganan dapur dari rekanan-rekanan, Bang, rekanan-rekanan. Masak itu jam berapa ya kalau di dapur itu? Pak itu kalau masak paginya itu sebelum subuh, Bang. Jadi jam Sebelum 3 subuh. mereka sudah bangun, sudah bangun. Oh, Apalagi dapur umum kan dapur favorit ya, Bang. ya. Oh, itu sebelum subuh udah masak. Sudah masak untuk Masya sarapan. Allah. Untuk sarapan pagi itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Tiap hari itu. Setiap hari, Bang, itu mereka bergilir. Sudah ada petugasnya masing-masing. Kalau Sesuai lauk jadwal. untuk guru senior itu, setor-setor itu tiap Oh hari iya, juga. berdasarkan jadwal menunya, Bang. Kalau mau Oh, saja tempe Ustadz Fulan, kemudian ada tempe Ustadz Fulan. Nah, seperti itu. oh semua, hampir semua lauk dibagi ya ke guru senior itu. Ya, hampir kurang lebih yang diamanahkan oleh Bapak pimpinan tentunya, yang sudah tertunjuk, Bang. Sudah Oh, tertunjuk. dibagi oleh bapak pimpinan itu. Bapak pimpinan, Bang. Oh, Kalau tinggal ikut waktu aja ya. pagi ya, betul. Oh, dibagi sampai sedemikian rupa ya. Masya Allah, luar biasa ya Tahun pengalaman 90. antum di bagian dapur ini. Gampang sekarang, Alhamdulillah, Bang. gampang sekarang Lintas ya sektor, ngatur lintas sektor, catering, Bang. catering jamaah Catering, udah jam. mafhum lah ya. Termasuk antrian, bagaimana antri yang betul-betul ini ya, Bang ya, dengan penuh keikhlasan itu betul-betul jamaah harus diberikan arahan, khususnya saat manasik. Oke, apa pengalaman antum paling berkesan ya selama 3 tahun? 3 tahun berarti di kantor nih. 3 tahun di Gontor ya, Bang, betul. Pertama, tentunya bersyukur, Bang. Satu, kemandirian ya, Bang ya. Kemandirian itu betul-betul menjadi dasar kesuksesan. Eh, Tentunya seiring daripada itu, selama kita di Gontor diberikan nilai-nilai pancajiwa yang telah mengakar, ketika kita dilepas di luar, tentunya saat berada apalagi di ibu kota ya, Bang ya, Ya, persaingan ketat, kemudian bagaimana kita memposisikan diri sebagai santri di ranah ibu kota, menjaga akhlak. Tentunya dengan modal mandiri ini sampai sekarang terasa sekali bahwa uh, ini menjadi dasar bahwa tentunya kemandirian itu kan kalau tanpa didukung oleh ukhuwah Islamiyah networking itu kan kurang kuat juga ya, Bang ya. Maka betul. menurut Ana Pancajiwa ini betul-betul sudah menjadi roh buat para alumni untuk terjun di masyarakat, tentunya dalam bidang masing-masing yang dilakukan ataupun diamanahkan begitu, Bang. Kalau menurut anak Pancajiwa itu, Bang, yang melekat sekali di saat kita nyantri di Gontor. Apalagi Enggak. setelah KMI berjenjang dapat amanah dari Ah, Bapak pimpinan,
Nah, itu penting sekali, Bang, untuk menguatkan lagi menjadi santri senior, Bang. Antum ngabdi di Gontor berarti. Nah, Alhamdulillah, Bang, 6 tahun, Bang. Jadi Satirinan berarti nyantrinya antum ya. 3 tahun, jadi gurunya 6 tahun, Bang. Luar biasa 5 antum sampai 6 ini. tahun kurang lebih. Kuliah Dan di dan ISIN. ini dapat dua hal yang sekiranya menjadi faktor penunjang di dalam kegiatan Al-Fakir saat ini. Satu, bagaimana pimpinan pondok uh, memberikan tugas atau amanah ini selain sebagai pendidik juga sebagai pengusaha, Bang. Jadi guru tahun pertama itu Ana diposisikan Pak Kiai Supri, pimpinan pondok, itu di Latansa, Bang, di Ponorogo. Toko buku. Di Kelontong, Bang. Jadi Oh, toko Palen. Kelontong. Oke. Toko Palen, Bang. Gitu. Masih terbayang nggak, Bang? Ya. Toko lama Latansa, toko buku, kemudian toko Palen, kemudian Ya. warung bakso. Warung Warung bakso. bakso. Betul. Betul. Terus di mana aja itu antum pas jadi guru itu? Latansa. Terus Di Latansa 2 tahun, 2 tahun. kemudian uh, diamanahkan oleh pimpinan untuk masuk ke dalam pondok. Alhamdulillah diamanahi menjadi staf KMI, Bang. Oh, Ya, membersamai Pak Kiai Badri, Pak Atin Husnan. setelah dari Latansa ke KMI. Betul, Bang. Itu Masya Allah. betul-betul adaptasinya wah, perlu Wah, berputar. agak ya Latansa itu kan pengusaha, kreativitas. Kalau KMI kan bangun sistem. Betul. Agak dua hal yang luar biasa itu, pengalaman luar biasa itu, dua dunia yang agak beda Tapi kan. inilah mempengaruhi, Bang, pada Oh, badan ini saat ini. Jadi pertama, eh, sebagai seorang pendidik, tetap kita ini menjadi pendidik di dunia travel haji umroh sebagai pembimbing. ya. Di dunia usaha kita juga memaintain perusahaan. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah gitu, Bang. Tetap long life education-nya ini berjalan terus, Bang. Hmm. Sampai terakhir itu di KMI. Di KMI uh, ini Allah kasih kesempatan menyelesaikan S1 tepat waktu, Bang, 4 tahun, Bang. Di Masya tengah-tengah Allah. dilema saat itu bahwa guru yang menyelesaikan S1 di Gontor itu guru senior rata-rata 30 tahun, kayaknya sih impossible ya saat itu ya. Lama lah ya. Jadi, nah, antum ketahui sendiri ya, pada zaman antum sendiri kan terlihat ya tahun 90, Betul, betul. kemudian alumni 91, 92. Nah, mulai angkatan kami itu komitmen untuk secara kolektif bersama-sama 4 tahun selesai di ISIT itu setelah melihat kesempatan peluang itu ada, dan itu Oke. betul-betul sebuah gebrakan bersama angkatan 94, wisudawan terbanyak saat itu dalam tempo waktu tepat waktu 4 tahun, Bang. Masya Itu tahun Allah. 98, Bang. 98 ya. 98. Luar biasa. Ya, dan di ISIT itu almarhum uh, ayahanda Nasrullah Pak Atul itu, beliau sebagai MC saat wisuda itu Hmm. membacakan, Bang, dengan detail wisudawan tertua, dibacakan, Bang. Oke. Saat itu terbaca Yusman Nasir Bangka, Bangka ya. 32 tahun, 32 tahun, Bang. tiga tiga puluh puluh dua ya. dua Kalau di Gontor tiga tiga puluh dua dua kayak Kemudian masih muda aja. selanjutnya wisudawan wisudawan termuda, ya, Bang, Oh, Imron Subhi, Bali, Masya Allah. 23 tahun, Bang. 23 tahun. Wah,
23 tahun itu masih termuda kalau di Gontor ya. Di waktu itu, angkatan ke-8 tahun 98 Bang. Masya Allah. Masya Allah itu alhamdulillah Bang, itu pencapaian angkatan yang saat itu menjadi motivasi adik kelas kita itu semakin semangat menyelesaikan. Ya, 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 Dan di ya, sini ya. ada catatan Bang Akbar, Ya. tatkala kami sendiri di staf KMI melihat guru semi senior ini kan posisinya sangat penting di penempatan materi pelajaran di KMI. Apabila ini terjadi penggerusan guru selesai pulang, kemudian nyari penggantinya sulit, ini kan berarti nggak berimbang dengan komposisi guru-guru senior di kelas-kelas 5 dan 6 ataupun Hmm. kelas 1 intensif khusus untuk materi usuludin khususnya. Ini sempat terjadi. Tapi qadarullah, Pak Kiai Sukri ini Masya Allah, beliau betul-betul melihat ini sebuah keputusan yang menurut Ana bijak dan tepat. Jadi setelah selesai S1 tidak diizinkan pulang. Maka wajib mengabdi lagi 1 tahun lagi. Oh, setahun. Setahun. Jadi setelah lulus, antum setahun lagi di sana. Setahun lagi Bang. Nah, setahun itulah Bang, setelah selesai di KMI, kurang lebih 2,5 tahun, pada tahun 99 ke 2000, itu dipanggil waktu selesai S1 langsung oleh Pak Kiai Sukri. Imron, kamu sudah selesai S1 kamu. Selanjutnya, kamu saya tempatkan menjadi Direktur Latansa sebagai koordinator Latansa di Ponorogo. Kembali lagi Bang, jadi setelah selesai S1, ya sudah ranahnya ranah lingkungan pendidikan, apalagi menjadi staf KMI dengan durasi kegiatan yang padat, kemudian pematangan-pematangan sistem pendidikan di KMI itu sudah kita miliki, langsung beliau punya cuti untuk kita di tugas yang berbeda lagi. Dan ini Tapi tantangan lagi, karena tapi tidak luar menjadi biasa ya staf kalau Latansa, melihat tapi melihat koordinator. kondisi antum Gimana sekarang Bang? ya. Luar biasa ketika Gimana Bang? melihat kondisi antum sekarang. Pak Syukri itu Oke, almarhum kayak memiliki visi gitu. betul. Menyiapkan antum menjadi pengusaha. Nanti sekaligus kalau punya pesantren, basic KMI itu akan sangat berguna itu. Betul Bang. Betul, Iya, betul luar sekali. biasa itu. Betul sekali. Kayak tahu gitu loh, ini orang nanti mau jadi pengusaha, mau bikin pesantren. Dan itu terus terang sudah 2 tahun sejak pindah ke Tulung Agung itu menjadi sebuah uh, pemacu awal Bang untuk tetap merealisasikan hal itu. Maka di Tulung Agung sebagai rintisan awal tempat mengajar kami itu ada surau. Nah, kami sebut suraunya Surau Trimurti, Bang. Oh, Surau oke. Trimurti. Alhamdulillah sudah ada beberapa kajian dan tentunya sembari menyelesaikan kegiatan di bidang usaha travel sebelumnya sudah mulai berangsur selesai. Mudah-mudahan bisa fokus di tahun 2024 ke depan. Amin. Antum ke Jakarta itu gimana ceritanya? Nah, ini perjalanannya unik, Bang. Nah, Jadi ceritanya begini, Bang. Setelah S1 selesai di Gontor, kemudian Pak Syukri mewajibkan kita mengabdi 1 tahun, amanah 1 tahun selesai, dan saat itulah kami baru mengerti ketika dikumpulkan oleh Pak Syukri, kalianlah yang disebut dengan santri senior. Jadi santri senior itu dalam definisi Pak Syukri adalah guru yang sudah menyelesaikan tahapan sarjana S1, Bang. hmm. Nah, kalau selama ini mungkin anak kelas 6 itu sudah menganggap dirinya senior, untuk saat ini ya mungkin sudah berbeda kembali, Bang. Ah,
Jadi santri senior saat itu disampaikan istilah ini saat kami dikumpulkan, baik wisudawan dari Gontor Putra dan wisudawati dari Gontor Putri angkatan perdana daripada istri antum. Nah, itu dikumpulkan. Saya itu tuh wisudawan 94 ya? wisudawati pertama mantingan 98 Bang, yang eksperimen, yang eksperimen. 94. Oh, yang S1 ya? 98 selesainya S1 98. S1 ya, 98 betul. Iya. Ya, dikumpulkan di Al-Azhar dan bahasa santri senior itu terucap oleh beliau. Nah, Santri dari senior. situ kemudian selesai S1 itu dikumpulkan oleh Pak Syukri di Masjid Pusaka, seluruh guru-guru pengabdian S1. Kemudian beliau bertanya satu persatu setelah selesai pengabdian di Gontor, kemana kalian hendak pergi. Rata-rata hampir 90% minta doa beliau ingin melanjutkan S2, Pak. Termasuk anak pribadi, anak sampaikan, Imron kamu kemana melanjutkan S2, Ustaz? Walaupun belum kebayang mau kemana dan perjuangan akan kemana. Begitu, Ustaz. Tapi doa restu beliau ini yang penting. Itu soalnya kalau ditanya kemana melanjutkan S2, izinnya mudah kayaknya. Tapi itulah Ustaz, doa Ustaz ya. Dan Sekali. alhamdulillah kabul Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah melanjutkan S2 di S2 di mana Malang. tuh? Di Malang, Ustaz. Di Di Malang ya? Universitas Islam Malang. Oh, dari Ponorogo ke Malang. Ke Malang. Oke. Sebelumnya sempat ke Bengkulu, mau ngambil link untuk ke Australia, Bang. Qadarullah Oh, belum jodoh. Akhirnya ke Malang. S2 di Malang. Habis Di dari Malang. Malang. Di Unisma, selesai di Malang itu tahun 2002, Ya, uh, lanjut izin kepada orang tua untuk melanjutkan ini antara cita-cita dan realita ini kan terus ini Bang, ya, bergesek nih Bang. Mau betul. nikah juga belum mau ingin menyelesaikan S3 masih kepingin. Jadi saat Ya. itu jujur ingin menyelesaikan S3 di Jakarta. Begitu ceritanya Bang. Terus antum ke Jakarta. Nah, tahun 2002 izin ke orang tua, kemudian awal mula belum diperbolehkan karena ada tugas keluarga untuk menyelesaikan sebelum ke Jakarta. Alhamdulillah selesai 4 bulan berlalu baru boleh ke Jakarta. Orang tua di mana? Saat itu masih di Bali, Bang. Di Bali ya? Oh, oke. Di Bali. Saat itu masih di Bali. Dan Antum di Jakarta kemana? nah, ini ada bocoran berarti masa lalu, Bang. Oh, waktu itu Al Fakir pilih Darul Rahman sebagai transit awal untuk berjuang di Jakarta. Oke. Di tempat Ustadz Uung Fatur Rahman. Oh ya. Nah, kebetulan beliau Satu dulu periode atau sempat gimana? mau mengambil satu angkatan, Oh, sembilan satu empat juga, angkatan ya? satu angkatan. Oke. Itulah ya, Dan Gontor itu ya. alhamdulillah Cari satu angkatan di mana-mana ya. link betul saja. Transit bang, Hmm, transit sebentar, kemudian dapat peluang kerja di Tebet bang. oke. Nah disitulah mengawali bagaimana untuk merealisasikan S3 itu sudah dijalani untuk melamaran dosen tapi sudah terlambat pendaftaran sehingga realitas di lapangan mengisi kegiatan maka masuklah ke salah satu travel umroh yang bernama Amanah Tour tahun 2002. Oh, antum langsung kerja berarti ya di Jakarta ini di Amanah Tour. Betul di tahun 2002 setelah ikhtiar lamaran dosen sudah tertutup untuk tahun periode 2002, namanya kita udah biasa bergerak, al harokah
barokahnya itu terus nyala Bang. Itu nggak, Pak Sukri itu selalu menegur dengan bahasa-bahasa teguran beliau, harik, ya, yadaka turzak. Nah itu bahasa-bahasa kemisan kan begitu kalau Iya, guru-guru betul. mendengarkan. Kemudian taharok, filharokah, barokah. Kalau lagi nganggur itu udah merasa gimana begitu lah. Betul, Maka betul, betul. cari informasi, informasi, informasi. Nah itulah dengan jaringan yang ada, alhamdulillah, Al-Fakir bersyukur kepada Al-Makfurlah Munib, Ustadz Munib almarhum. Oh gitu. Masih ingat antum Ustadz Munib? Ingat. Nah, Para beliaulah Madinah. yang menunjukkan untuk mengambil waktu kosong ini ke salah satu biro perjalanan umroh, Keamanah Tur itu. Amanah. Nah, beliau yang Ah, berjasa mengarahkan itu setelah beliau mengasihkan edukasi dan informasi terkait sekolah Madani yang sempat beliau geluti di Jakarta. ya, betul. Madaniyah sama para Madinah. Madaniyah ya, Ma, Betul. Mada, Madani, Madaniyah ya, Madaniyah Madaniyah, yang di Parung Madaniyah. sama di Di para Parung, Madinah. betul, di Ya. para Madinah. Antum kerja di Amanah Tur berapa lama? Di Amanah ini Al-Fakir kurang lebih 2002 sampai 2005 kurang lebih. Hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun, Bang. Kurang lebih. Oke. Ngapain kerjaannya itu di sana? Wah, ini Apa all di round? awal di awal ini Bang, di awal lamaran. Nah, disitulah sempat eh, karena seorang direktris bertanya, kan mengajar sudah bagus di level S1 atau S2. Sekarang kalau terjun ke kantor, travel, kalau bahasa kita apa enggak downgrade gitu ya. Ya, Nah, betul. Dari awal kemudian lagi soalnya. kita jawab, kita jawab demikian Bang. Bu, Al-Fakir ingin pengalaman baru. Ya, pengalaman baru. Uh, Syukur Alhamdulillah Allah takdirkan berangkat ke Tanah Suci. Nah itulah Bang. Berangkat ke Hmm. Tanah Suci itu kan kata kunci utama dan ini selaras dengan doa Ana saat izin ke Ibu, khususnya saat ke Jakarta, terucap kalimat, semoga kita bisa ke Tanah Suci. Nah, itu dijawakan itu waktu itu terucap bahasanya mugi-mugi saged ngilen. Nah, itu Hmm. mugi-mugi saged ngilen. Itu pertama kali Bang terucap saat mau pamitan ke Jakarta. Diizinkan oleh Ibu Kodarullah ini sebagai kelihatannya tanda-tanda awal oh arah sampai usia sekarang masih dalam khidmah Baitullah dan tatamu Allah ini Masya. Amanah Tur 3 tahun. Setelah itu Setelah itu Al-Fakir ada di Muhibah, Muhibah pindah Mulia Wisata. pun pindah Iya, perusahaan. dapat tawaran jadi manajer Bang. Oke, pindah perusahaan di situ Nah, Muhibah. ada tantangan baru Bang. Dari staff, Oke, dari staff kemudian terus jadi tour leader juga, ke sudah leader. jadi pembimbing dan di amanah itu Alhamdulillah di tahun pertama juga Allah takdirkan berangkat ke Tanah Suci Bang. Baru tinggal di Masya Allah. Jakarta 7 bulan, Qadarullah sudah Allah berikan anugerah ke Tanah Suci itu Masya Allah itu Bang. Ini ada min Kah fadli betul ya? Rabbi gitu Bang. Baru tinggal belum nyampe setahun gitu loh Bang. Di Iya, ibu iya. kota, kemudian Allah ijabah untuk melayani tetamu Allah. Umroh plus Kairo lagi tuh Bang. Umroh Hmm. plus Kairo. Dari Nah, ke Muhibah amanah ini, ke Muhibah. Di Muhibah berapa lama? betul. Muhibah itu nggak lama Bang. Hampir 2 tahun kurang lebih. Oh, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Saat itu ada eh, misi untuk mewujudkan berdirinya sebuah travel yang diinisiasi oleh putra almarhum Pak Ahadiin Rifai, badan wakaf Hmm. kita di era 90-an ya Bang. Betul. Jadi
kebetulan ada ikatan batin antara kami dengan keluarga beliau karena kami mengajar cucu-cucu beliau bahasa Arab Oke. di, di Rumah Tebet Barat. Jadi cucu-cucu Hmm, beliau adalah murid kami saat mengajar bahasa Arab dan privat ya. mereka private gitu, private. Dan alhamdulillah ikatan ini nyambung dan uh, karena kita sudah tahu bahwa almarhum adalah salah satu masyayikh pondok kita dan anak kepingin merealisasikan cita-cita keluarga, maka anak bergabung masuk setelah dari Muhibah ke Az-Zahra Travel atau diambil dari akuisisi PT Sofyan, punyanya Pak Sofyan Hotel Tebet. Oke, Azahra Travel. Antum di Betul. sana. Kurang lebih, iya, di situ posisi sampai jadi direktur operasional tuh Bang, tahun 2009. Masya Allah. Dari Berapa lama di jenjangnya situ memang itu? betul-betul dari zero Bang, dari zero Dari tadi, mulai awal ya? staff, betul, staff, manajer, direktur operasional 2009. Hmm. Baru selesai 2009, eh, kapasitas keluarga sudah mumpuni untuk membidangi travel ini. Anak izin untuk pamit mendirikan PT baru, Bang. Namanya Media Wisata Utama. Antum diriin sendiri nih? Iya, betul. Hmm. Namanya Media Wisata Utama, Bang. Dari tahun 2009 sampai 2015 kurang lebih. Apa itu sampai 2015? 5 tahun berjalan ini sesuai dengan misi daripada umroh haji ya Bang ya, membawa kemakmuran, mengantarkan jamaah pada umroh Oh, dan ini haji yang perusahaan mabrur. travel juga berarti ya? Betul, Tapi pernah sudah memiliki Bang. perusahaan antum? Ya, yang media wisata brandingnya MU Travel Bang waktu itu. Oh, MU Travel ya? Oke. Hmm. Sampai 2015. Kenapa 2015 itu? Nah, 2015 di saat kesempatan untuk legalisasi untuk meneruskan izin itu ada aturan-aturan baru lain sebagainya. Nah, di situ Al Fakir berpikir ini kalau dijadikan uh, modal ke depan cukup bagus chance-nya karena nilai jualnya juga bagus waktu itu. Ya, Akhirnya terjadilah akuisisi ke pihak orang ke dua antum dan jual perusahaan itu berarti? betul dan Al Fakir fokus kembali kepada bidang bimbingan. Oh, jadi setelah itu antum tidak lagi di manajemen, tapi lebih banyak Tidak di sebagai manajemen, pembimbing. betul. Jadi pengalaman ini betul-betul Masya Allah pada posisi pembimbing inilah terasa sekali bahwa ya mengajar itu bukan hanya di kelas ya Bang ya. Ya, Kita di ya, ya, alam ya. terbuka, apalagi kalau sudah ditanya, Ustaz Imran, sekarang ngajar di mana? Atau dosen di mana? Oh iya, dosen terbang. Kemana? Terbang ke Madinah dan ke Mekah. Loh Bang Imran, ini antum Ya, pembimbing kan ya? Itu ya, di banyak perusahaan berarti, tidak terikat ya satu betul Bang. perusahaan gitu ya? Tidak diterikat satu. Oke, jadi pembimbing di Tentunya ada satu perusahaan yang kita punya sering. chance ya, nggak terikat, cuma chance aja sebagai ikatan moral sebagai pembimbing utama di Anatatur. Oke, jadi yang Ya, lain-lainnya ketika itu tergantung. uh, Nah, tinggal atur atur jadwal ya antum ya. ya betul sesuai dengan jadwal dan kondisi Bang. Oke. Jadi hampir tiap bulan dong antum ke Mekah itu. Doanya Ustaz sehat, walafiat, Masya Allah. Amin, 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 amin. Nah, antum sudah jadi pembimbing ke sana kemari. Ini bersertifikat enggak? Alhamdulillah. Nah ini sertifikasi ini memang adalah
sebagai jaminan sebetulnya secara Formal. uh, iya, secara formal publik Kalau ya, kualitas kan tidak pertanggungjawaban perlu publik. diragukan lagi lah tuh. Tapi formalnya Betul, ada nggak? betul. Alhamdulillah Bang, untuk kelayakan kita menjadi tour guide itu kita bersertifikasi BNSP, untuk kelayakan sebagai tour leader juga Hmm, bersertifikasi BNSP. hmm. Kemudian untuk pembimbing ibadah khususnya untuk manasik haji dan umroh, alhamdulillah sudah memiliki sertifikasi uh, yang Kementerian Agama. menurut kami ini betul dari Departemen Agama dan UIN menyelenggarakan sertifikasi ini sangat menunjang sekali buat kita-kita di lapangan. Tentunya uh, semakin uh, percaya diri, oke, itu sudah. Tapi kalau sudah ada sertifikasi lebih percaya diri lagi ya bang ya. Oh iya betul. Sertifikasi itu daya dongkrak namanya. Kalau saya sebagai Daya trainer harus dongkrak bang, punya. betul. Oh iya, daya ungkit, daya dongkrak. Kalau kalau ada sertifikatnya nggak perlu ngomong banyak kita. Nah, antum ini terus balik ke Tulungagung. Ini gimana ceritanya itu? Dari Jakarta ya. uh, Alhamdulillah bang, seiring dengan waktu sebetulnya dengan kondisi yang sudah Allah berikan selama ini di Jakarta, banyak kami bersyukur pengalaman, network, ini adalah anugerah yang dimana menjadi modal saat memutuskan untuk hijrah ke daerah kembali. Tentunya tanpa meninggalkan kegiatan ataupun uh, kegiatan yang lama itu tetap berjalan. Uh, Tentunya kembali kepada niat hijrahnya awal itu bang, itu adalah itu dasar awal. Birrul walidain, lebih dekat memposisikan dengan orang tua, kemudian yang kedua merealisasikan berdirinya sebuah pesantren. Hmm. Ya, 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 ya. Dan tentunya tadi tuh bang, apakah kegiatan yang sifatnya bisnis ini akan menjadi uh, sebuah pilihan untuk kedepannya ini tetap berjalan ataupun fokus kepada pendirian Ma'had ini akan menjadi sebuah keputusan bang, ke depannya. Jadi antum itu berarti ya sekarang itu eh, lebih fokus untuk menjadi pembimbingnya ya, bukan menjadi Ya perusahaan betul, travelnya ya. betul, betul. Oke. Anak Gontor banyak yang jadi pembimbing perusahaan travel gitu, dan atau perusahaan travel gitu. Banyak bang. Oh, banyak. Alhamdulillah kami punya forum yang namanya GHAJ dan Umroh ya bang. GHAJ Hmm, dan Umroh. Gontorian Hajj dan Umroh. ya. Itu telah berdiri 6 tahun yang lalu ya. Kebetulan Al Fakir sebagai adminnya dan juga uh, untuk di Forbis sendiri sebagai koordinatornya dari travel-travel yang bergerak di bidang haji dan umroh. Nah, di dalam keanggotaan forum itu kurang lebih ada 216 alumni. Kalau dilihat yang menjadi pembimbing kurang lebih 15% dari jumlah yang ada. Sisanya adalah pemilik travel, kemudian operator travel, kemudian ada juga pengusaha pengadaan barang-barang travel itu menyatu dalam forum Gontorian Haji dan Umroh. Kalau kurang lebih kira-kira berapa perusahaan travel yang punya anak Gontor itu? Kalau terhitung
ada sekitar yang berizin ya Bang ya, kurang Iya. lebih ada 60-an Bang, Oh, banyak kurang juga lebih ya. 60 travel. Banyak Bang. Hmm. Dan alhamdulillah untuk beberapa asosiasi leader utamanya juga alumni. Seperti yang kita ketahui ada Ustadz Firman angkatan 92 sebagai Ampuri ya? ketum Ampuri. Betul. Kemudian ada juga di Himpuh beberapa alumni sebagai kepengurusan juga menonjol. Hampir di setiap Asosiasi. asosiasi ada alumni Gontor, Bang. Oh, Karena oke. jumlahnya sudah 7 kurang lebih, Bang, sekarang. 7 asosiasi. 7 asosiasi kurang lebih. Oh, berarti memang banyak ya perusahaan tour dan travel ya. Oh, banyak, Bang. Dan ini ya tantangan ke depan memang semakin besar, tapi keperluan kita untuk mengabdi kepada tetamu Allah juga semakin besar. Apa Apalagi tantangan, sebagai pembimbing ya Bang ya. Apalagi ya, sebagai pembimbing. tantangan kendala untuk di tour Betul. travel umroh haji ini apa? Untuk saat eh, ini kan dari masa ke masa eh, tantangannya berbeda-beda Bang. Oke. Ada masa tertentu pembatasan visa jadi PR utama. Hmm. Untuk saat ini 2 tahun terakhir visa nggak menjadi masalah. Justru kuotanya banyak. Oke. Betul. Yang kedua faktor penerbangan Bang. Penerbangan tentunya dahulu sangat terbatas dan kita sampai mencari tiket itu untuk jurusan ke Jeddah itu bisa nyampe ke India bang, diterbangkan jamaah bang. Hmm. Itu transit-transit ya. Sekarang dominasi Lion di beberapa provinsi sudah dominan. Apalagi Citylink tahun Oh, ini juga informasinya akan masuk. Nah ini berarti menutupi PR-PR sebelumnya. Jadi setiap tahun itu ada saja kendala. Tapi tentunya ada kemudahan setelahnya. kalau menurut Antum, Bang Imran, Ya, kunci sukses dalam hidup itu apa saja? kunci sukses ya. Iya. Kunci sukses pertama adalah ridho orang tua. Oh, Eh, ridho orang oke. tua. Kemudian yang kedua eh, kemandirian. Ya. Yang ketiga networking. Hmm. Networking. Kalau kita Silaturahim masukkan ya. pada jiwa ukhuwah Islamiyah ya Bang, Ah, oke. itu sangat membantu sekali. Eh, dan terakhir tentunya kejujuran Bang. Oh, oke. Berarti etik ya etik ya Bang. Iya, 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 iya. Kelihatannya di mana saja kalau kita berada walaupun di lahan suci travel umroh haji pun kalau kita tidak beretik, tidak jujur tentunya bahasa teman-teman ya suul khotimah itu ada juga Oh, peluang maujud untuk kali, maka kita ber, maujud oh ya kadzalik Bang Imran. Ala zigolat. maujud 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 itulah setannya berada di level masing-masing bang Oh, oh gitu ya. maka Tetap ada ya. betul tetap ada bang tetap ada di mana Walaupun di pastinya bisnis perjalanan suci ya. iya perjalanan suci tetap aja ya bang hal-hal yang menjadikan kita tetap mendahulukan akhlak ataupun etiknya tadi bang. Oke, terakhir Bang Imran. Kalau anak Gontor, Siap. alumni Gontor, kalau mau terjun di bidang travel haji umroh, apa saja lah dalam bidangnya. Mau di bisnisnya atau jadi pembimbing, apa yang harus mereka siapkan? Eh, kalau bisa dirangkum yang dimiliki anak gontor itu semuanya sebetulnya sudah gontor berikan
Contoh pertama, faktor bahasa. Dia harus komunikatif. Dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang sudah menjadi modal utama kita dan mahkota pondok kita, ini menjadi modal dasar yang dimiliki alumni Gontor untuk terjun di dunia travel dan bimbingan. Yang kedua, eh, faktor eh, yang harus disiapkan selain bahasa, ya hanunya anak Gontor itu ternyata adalah modal juga, Bang. Buat apa ya Hanu itu Jadi, di travel? nah, jadi ketika seorang santri, maaf saja, Al Fakir sendiri mengalami tidak memiliki pengalaman booking pesawat tiket, check-in counter penerbangan, ataupun ketika melalui uh, fase journey di wilayah tertentu seperti Mesir, yang dimana konotasi Mesir ini pastinya ke area uh, uh, piramid sejarah Mesir, kemudian uh, kampus Al Azhar. Kunjungan ya? Ternyata di balik itu ya harus diwaspadai juga ada hal yang perlu dicermati, adanya kapal pesiar yang untuk mengelilingi Sungai Nil di malam hari. Nah ini kan uh, berarti tadi itu kita ini sebagai pembimbing ataupun sebagai tour leader, ketika masuk ke ranah ini kan perlu idealisme juga yang kuat untuk menetapkan dasar hukum juga, Bang. Hmm. Maka ya hanunya kita ini tadi itu pada tempatnya. Tatkala kita ini walaupun tidak punya background sarjana pariwisata ataupun bidang-bidang yang sesuai dengan tour and travel, alhamdulillah kita jalani dengan learning by doing-nya itu, yang ilmu Gontor berikan itu tentang kepercayaan diri pada tempatnya khususnya banyak. Ya hanunya ini kan kepercayaan diri pada porsi dan tempatnya. Jadi Betul. alhamdulillah kita jalani hal itu sehingga modal anak gontor percaya diri ini perlu juga menjadi apanya penguat, karena kalau dibilang kita ini mau menjadi seorang direktur sebuah perusahaan tapi kita belum memiliki modal, tapi kok kita punya percaya diri juga untuk merealisasikan itu. Ternyata bisa Oh, juga oke. dengan cara-cara yang lebih elegan gitu loh. Lebih elegan. Percaya diri tapi Jadi, terus belajar ya. nah, percaya diri dan terus belajar. Betul. Percaya diri dan terus belajar. Karena learning by doing yang kita selama ini selami kan di situ ya, Bang. Learning by Ya, doing betul. itu. Belajar, belajar, belajar. Sehingga kita dapati sosok-sosok sekarang pada puncak kesuksesan khususnya di travel umroh dan haji, mereka adalah ya seperti kita juga, guru-guru, ustadz-ustadz, yang Hmm. dimana setelah ditempa kemudian pengalaman, mereka bisa memimpin sebuah asosiasi terbesar di Indonesia. Betul. Kemudian tentunya ini lagi-lagi ya tadi itu ya hanunya itu, Bang, percaya Hmm. diri lah gitu ya, Bang. Modal yang ketiga menurut Ana ya tadi tuh, Bang. Gontor itu sudah uh, menitipkan PM, berarti di sini ada kejujuran, akhlak, attitude. Ah, Kita juga untuk dikenal di masyarakat bahwa kita punya pribadi yang baik sehingga perlu dipromosikan. Nah, sehingga rata-rata teman-teman bisa cepat upgrade diri dan dapat posisi ya karena akhlaknya tadi juga, Bang. oke. Bukan Sukses hanya dia karena PD, punya perilaku yang tapi baik. juga akhlak ya. Ya, menjadi pembimbing kan juga gitu, Bang. Kalau perilaku pembimbing ibadah tidak punya cerminan
yang baik tentunya mereka sudah blacklist bang. Oh ini nggak cocok jadi pembimbing. Ya Oh lagi ini ada percaya begitu udah bang berikutnya kriteria ya. kriteria. Ya betul. Menurut Anda tiga hal itu bang yang mungkin uh, uh, teman-teman ada di kelas ataupun siapapun yang ingin bergerak di travel dan umroh dan haji sebetulnya sama sudah punya modal, tinggal tadi itu bagaimana untuk menjalaninya. Tentunya semangat manjada wajada lagi tuh bang, nggak bisa kita itu uh, bahasa kata mager itu zaman sekarang kalau mager repot bang. Ya, 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 ya. Harus berjuang lah ya. Semangat manjada wajada itu udah menjadi biah kita itu. Dan apalagi di dunia travel haji umroh ini, marketnya udah semakin terus berkembang ya. Nggak pernah surut ya. Berkembang berkembang dan tentunya menjadi lahan ibadah juga, maisha juga, Betul. menjanjikan dunia akhirat lah kita bang. Dunia akhirat ya. Masya Dunia akhirat. Allah. Luar biasa nih Bang Imron. Makasih banyak ini. Sami-sami Bang Akbar. Mohon Barakallah doa antum fikum. wa yakum. Mudah-mudahan antum sehat terus, Amin, amin. manfaat, ilmu, Amin. pengalaman, Amin. dan mudah-mudahan kita terus bisa berkhidmah untuk umat, wabil khusus untuk para birukur rahman, tamu-tamu Allah, insya Allah. Amin. Syukran. Barakallah. Sehat Waiyakum, selalu. waiyakum, waiyakum Bang Akbar. Sukses buat kita Dan semuanya. dan satu Demikian. hal Bang Akbar, Ya, apalagi? yang sampai saat ini dalam Ihsani Center selalu siarkan kalimat daripada Pak Yai Syukri memotivasi kita untuk selalu bergerak tadi itu eh, selalu kita semat dengan dua kalimat al harokah barokah gitu Bang. Al-Harokah Barokah. Barokah. Wah, Nah, insya keren Allah sekali itu. Al-Harokah Barokah. barokah. Di dalam harokah itu apa ya? Gerak Gerak ya, di dalam al gerak harokah gerak selalu ada keberkahan. Masya keberkahan. Allah. Berkah-berkah. Bang Imran. Bila liko fi Wayakum, waktu akhar. wayakum, Syukran. masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sangat menginspirasi. Itulah ya, alumni Gontor itu di mana-mana. Bisa survive. Apa saja bisa survive. Apalagi di travel haji ini kayak dimasukkan ke ikan, dimasukkan ke kolam. Ini udah langsung hidup lah. Syukran. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Forum Jeluti Sinat. Ya, Jangan Bang. lupa untuk disiarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.